Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan boleh dan dalu punika untuk kesempatan kali ini, yang mana doa terlebih dulu buat panjenengan semua sehat, rezeki berlimpah, kecukupan, dan tentunya selalu bahagia bersama orang-orang tercinta, sama keluarga, sama pasangan, sama putra-putri. Dan tak lupa juga dimudahkan segala urusannya. Para sedulur sutresno, melalui kesempatan kali ini wekdal pepanggihan punika aturaken babagan nika tanda gulu apa istilahnya, garis wonten gulu nggih. Jadi garis yang ada di leher itu ada makna, ada artinya yang dikupas oleh orang sepuh. Kaitannya masing-masing itu punya tanda garis di leher itu beda-beda. Saya, jenengan, atau orang lain itu diberikan oleh Sang Pencipta itu ada garis lehernya itu yang berbeda. Kalau membedakan laki-laki dan perempuan, kakung sama putri itu dari jakun deh. Ini ada cara guyonan simbah harian kali kula. Nek kowe miteni wong lanang, cah lanang itu no wiji salake. Jadi ini dianggapnya sebagai wiji salak karena untuk memudahkan dari wong lanang karo wong wedok itu di lehernya itu, kalau laki-laki itu ada jakunnya, kalau perempuan tidak ada, mulus halus. Ini yang pertama. Yang keduanya ini yang leher ini, babakan iki wau leher, garis yang ada di leher. Garis itu kan ada macam-macam, ada yang tipis, tebal, melingkar penuh, patah-patah dan lain sebagainya, kan? Karena itu kita coba satu-satu, kita udari. Gitu. Yang pertama, nek misal kok jenengan memiliki garis leher ataupun menjumpai garis leher seseorang itu tipis, itu melambangkan itu kerendahan dan istilah itu kesederhanaan, kerendahan hati dan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan. Jadi sangat-sangat berhati-hati, dia sederhana, dia rendah hati, dia ora sombong gitu. Ini yang garis tipis. Kemudian garisnya yang kedua, kalau garisnya leher itu putus-putus, itu menggambarkan itu putus-putus ketidakstabilan atau carane niku napa nggih? Ketidakpastian dalam segala sesuatunya itu kadang keraguan-raguan muncul, terus kemudian juga rasa was-was itu muncul sering kali kalau misal melakukan sesuatu itu kadang bimbang, waduh iso pura ya, waduh kayaknya aku mampu pura, itu yang terjadi. Jadi pribadinya si orang tersebut nih kok rasa was-wasnya itu selalu ada, gitu, selalu mendampingi. Ini dalam gambaran kalau garis lehernya kok putus-putus, terus kemudian garisnya lurus, gitu. Jadi nenten regek-regek itu secara lingkarnya lurus, itu lingkarnya itu menunjukkan satu sifat yang terbuka, jujur, terus kemudian tegas, teguh, pendirian, solidaritasnya tinggi, terus mantep gitu. Ini kalau garisnya lurus, jadi melaksanakan sesuatu mulai dari nol, dari awal itu wis mantep, wis tenanan. Ini yang lurus, kemudian melingkar, nyambung sampai ke belakang itu ada
eh, digambar itu kok garisnya kok ngubengi, ngalungi gitu. Ini yang sangat istilahnya salah satu yang sangat dibanggakan, karena dia itu punya kemuliaan pribadi, baik secara pribadi orangnya ataupun secara kekeluargaan, secara keluarga itu turun temurun gitu, punya kemuliaan dan taat patuh itu dikategorikan ada dua. Kalau di dalam dunia pekerjaan itu dia bahasanya ya patuh terhadap peraturan ataupun terhadap pimpinan. Tapi kalau dalam satu hal spiritual dengan Sang Pencipta itu ngabekti, ngawulo, hamba, menjadi hamba yang luar biasa. Jadi orang pernah telat ibadah lalu meningkatkan satu nilai-nilai positif dalam keagamaan gitu. Itu selalu ada kemuliaan yang dimilikinya dalam sisi-sisi kebaikan, ya, bisa dicontoh, bisa menjadi panutan, bisa ditiru. Itu kalau dalam hal agama ataupun dalam spiritualnya itu kuat. Ini kalau melingkar gitu. Jadi kayak kalungan gitu, tidak terputus di belakang gitu. Biasanya kan sampai sini gitu. Ini kok sampai selesai gitu. Sampai di belakang. Yang sing carane niku ora pedot. Terus kemudian yang terakhirnya ini garisnya kok tebal nih. Tadi kan tipis itu kerendahan hati, kalau tebal itu tebal itu menandakan kekuatan, keteguhan, berani, terus tetek gitu, tetek hati, semangat. Yang digambarkan kalau garisnya itu tebal. Kan kadang kita melihat itu kadang lekuke gitu ya, menjadikan itu sebuah garis itu ketok pandel itu tebal. Itu yang digambarkan tebal itu punya kekuatan, punya satu keteguhan. Nah, makna-makna itulah sering banyak dijumpai dan mayoritas itu memiliki apa yang tadi saya sampaikan. Ada kerendahan hati, ada kadang kecerobohan, ketidakstabilan itu gambarannya ada tipis, ada tebal, ada melingkar, ada putus-putus, terus ada satu lagi tadi berarti lurus gitu kan. Kalau lurus itu sifatnya tadi jujur gitu. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Ini turut satu penggambaran bahwa garis leher itu ada kelebihan dan kekurangan. Leher bergaris itu memiliki rasa, kalau lehernya itu ada garisnya banyak itu keistimewaan dan perbedaan. Itu ada keistimewaan tersendiri dan perbedaan yang dianggap orang-orang ini punya kelebihan, punya tanggung jawab besar, punya sesuatu yang saged dipanuti. Terus ada juga kelebihan yang lainnya, itu pemilik leher bergaris itu dipercayai ataupun disikapi itu dapat menjadikan perlindungan khusus, dapat sesuatu yang memang kadang dijaga oleh Sang Pencipta. Yang ketiganya itu berdasarkan kalau misal keberadaan itu dianggap sebagai keberadaan garis yang ada di leher itu tadi sebuah keberuntungan. Atau kalau misal di lahir itu, di videonya juga ada nih, di video-video sebelumnya kaitannya dengan bayi yang kalung khusus itu serba pantasan, serba pas, serba manis gitu. Itu kalau bayi kalung khusus. Nah, ini kalau misal garis leher itu dianggap satu keberuntungan. Jadi pemilik leher yang banyak garisnya, ada garisnya ini
diparingi banyak garis itu sendiri itu lebih apa ya caranya mulia, lebih sukses, lebih bisa juga dianggapkan mudah dalam melakukan sesuatunya itu seringkali mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah kemudian ada juga yang mengartikan gini. Jadi kalau si pemilik garis leher gitu, garis leher itu punya spiritual, punya agamisnya lebih daripada yang lain, kemampuannya lebih. Mereka meyakini bahwasanya dengan kedekatannya sama sang Kholik, sang pencipta itu menjadikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Artinya ya manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Nah itu kelebihan-kelebihan. Terus kemudian ada satu yang menjadi kekurangannya. Ini saya anggap bukan kekurangan ya, tapi menjadi kadang orang merasa risih. Jadi orang yang banyak garis lehernya itu menjadi titik fokus atau pusat perhatian, disawang wong lho. Dulune akeh garise gitu. Itu sebenarnya bukan kekurangan tapi lebih memunculkan apa ya, ketidaknyamanan kalau misal banyak orang yang memperhatikan. Itu aja sedulur para sutresna sedaya yang saya haturkan untuk perjumpaan kali ini kaitannya dengan garis leher, garis yang ada di leher kita masing-masing atau kita menjumpai di orang lain punya makna, punya arti ataupun punya satu pembahasan tersendiri. Ada kekeliruan, ada luput, ada salahnya secara pribadi, saya mohon maaf. Dan tentunya barangkali banyak referensi dari jenengan yang kaitannya dengan garis leher, monggo bisa ditambahi, dicantumkan di dalam komentar. Jadi seperti tadi saya lebih mengutamakan kepada hal-hal yang baik. Meskipun tadi saya mengutarakan satu kekurangan, tapi kekurangan itu sebenarnya hanya sikap risih kalau misal disawang gitu, diperhatikan oleh orang lain. Sebenarnya itu bukan kekurangan. Jadi barangkali sedulur punya tambahan referensi menjadikan informasi semakin bertambah. Kalau tadi saya menunjukkan 5, bisa ditambah dari jenengan, dari sedulur semuanya mungkin jadi 6 atau 7 melalui kolom komentar. Makaten nanti panutup. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.